inspeksi dulu ya. Kepalanya kira-kira gimana nih? Dilihat rambutnya gitu ya. Mulai dari rambutnya kita bisa pakai, kalau misalnya anggota palpasi dan pasiennya misalnya ada luka di kepalanya gitu ya, ini bisa pakai handscreen sama tangan. Nah, kita lihat inspeksi dulu kepalanya mulai dari kepala. Di sini nggak apa-apa. Rambutnya nggak kelihatan. Dari kepala dilihat rambutnya kira-kira warnanya apa? Warnanya hitam ya. Kira-kira ada apa? Ada luka, kelihatan luka nggak? Nggak ada ya. Nah, kalau nggak ada, sebenarnya kita bisa sibak rambutnya untuk lihat apakah memang ada luka, ada apa, ada kutu, kadang-kadang ada kutu gitu ya. Kelihatan telur-telurnya gitu. Nah, terus kemudian kita bisa palpasi. Dipalpasi di daerah kepalanya ini untuk melihat ada benjolan atau enggak gitu ya. Ini bisa, kalau misalnya kepala bisa duduk dulu aja, duduk dulu ya. Bisa dipalpasi sampai kepala gitu ya. Terus kemudian kita bisa lihat lagi kalau kepalanya sudah, kita bisa turun ke mana? Matanya ya, misalnya matanya gimana? Simetris nggak? Kita lihat kiri kanan, dia simetris nggak? Bisa membuka dengan spontan atau tidak? Ya, itu kelihatan. Alisnya ya bisa kelihatan seperti itu. Hidungnya diinspeksi semuanya dulu aja nggak apa-apa. Hidung dia simetris, mulut simetris, telinga simetris nggak? Simetris gitu ya. Kira-kira ada luka, ada jejas, ada kemerahan, ada perubahan warna, ada nggak? Nggak ada ya. Jadi bisa dilihat, inspeksi itu bisa dilihat semuanya seperti itu. Nah, terus kemudian kita bisa mulai dari dari matanya ya. Dari mata itu kan banyak sekali yang diperiksa. Kita bisa mulai dari yang kelihatan dulu. Yang kelihatannya itu apa? Sklera. Skleranya warnanya apa? Putih ya. Kemudian dilihat, kita lihat konjungtivanya. Lihat ke depan dia. Dilihat konjungtivanya warnanya apa nih? Yang merah muda ya, merah muda. Kemudian kita bisa lihat kita lihat pupil ya, lihat pupilnya. Lihat ke depan ya. Lihat pupilnya, dia bisa membesar dan mengecil. Ya. Bisa lihat gitu ya. Ya. Bisa membesar mengecil. Ya, nah sekarang kita lihat diameternya ya. Coba dilihat diameternya berapa? Pada saat di sinari ini diameternya kira-kira berapa tuh? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ya, gitu. Nah, kalau kiri dan kanan diameternya sama namanya kemarin isopor. Ya, kalau diameternya yang 1,5 yang 1,3 itu namanya anisopor. Ya, kalau dia melebar biasanya kalau dia ada pengaruh obat atau mungkin dia sudah ada gangguan persarafan biasanya dia melebar. Nah, sekarang kita lihat pergerakan bola matanya. Anda lihat ke depan ya, diikuti gerakan saya. Nah, lihat, bisa nggak bola matanya bergerak sesuai dengan gerakan tangan kita? Nah, itu ya, ini gerakan okuler. Kemudian kita lihat fokusnya, visusnya, fokus ya, ini diikuti. Nah, lihat bola matanya itu kalau dia mendekat dia akan ke dalam. Kalau itu dia akan menjauh keluar, ya seperti itu. Nah, terus kemudian kita bisa lihat lihat ini, terus kemudian lihat tulisan unit fotonya. Lihat di mana itu? Ya, enggak. Kalau itu biasanya dulu ini. Perlu dibantu, Pak? Betul, Kak. Dipakai apa? Nah, sekarang yang si anu kan tambahin. Oke. Yang pakai simuk kan harus pakai mobil. Oke. Ya, jadi coba nanti Anda lihat ke sini. Kemudian lihat ke depan. Lihat sini dulu. Kemudian lihat sana. Ada perbedaan di pupilnya dengan yang lihat sana. Ada? Kurang kelihatan ya. Tapi biasanya nanti dia pupilnya itu akan mengecil dan membesar kalau dia melihat jauh dan dekat. Seperti itu ya, mungkin nggak kelihatan ya. Kalau dia melihat dekat, ini lihat dekat. Kalau dia dekat, dia biasanya akan mengecil, tapi kalau lihat jauh dia akan membesar. Ya, itu konstruksi dan ya itu untuk mata. Kemudian apa lagi ya, mata ya. Itu untuk mata. Nah, nanti kalau ada yang kelewat nanti dicek ya kalau ada yang kelewat. Anda bisa sambil baca bukunya, tapi nanti ada yang kelewat ya. Terus kemudian kita turun ke bawah ke hidung. Ya. Di hidung itu kita lihat dia tadi udah
simetris di inspeksinya kita bisa lihat coba ditutup hidungnya terus kemudian bernafas lewat satu lubang hidung. Ada ini nggak apa namanya sesak nafas di antara itu susah hidup bernafas dengan satu hidung coba sebelah kanan. Oke, berarti kita lihat apakah ada sumbatan di sana atau mungkin ada apa? Tadi di sana apa enggak kelihatannya? Oke, kita lihat di sini apakah ada sumbatan enggak? Kelihatannya enggak ada ya. Mungkin lagi bilang kah? Oh, enggak. Kayak gini. Mungkin ini kita mungkin butuh kalau misalnya mereka ada butuh peralatan yang lebih dalam ya apa namanya untuk hidung. Jadi ada yang peralatan lebih, tapi biasanya itu digunakan oleh dokter spesialis. Kalau hanya pakai senter sini aja nggak, kita hanya bisa melihat apakah ada benda asing, ada sumbatan, ada discharge, ada cairan yang keluar. Kalau ada cairan yang keluar, dilihat cairannya warna putih, kuning, hijau. Putih itu berarti mungkin ya biasa. Kalau hijau itu berarti ada infeksi, hijau atau kuning. Kalau merah itu darah. Ya, oke. Terus kemudian kita bisa lihat mulutnya dilihat bibirnya warna apa? Warnanya apa? Coklat atau coklatan. Ya. Kalau ada kaum spatel kita bisa sekarang buka mulutnya. Nah dia dilihat ada di giginya ada dia pakai behel ya. Terus kemudian dilihat ini ya. Nah, lihat membran mukosanya warnanya apa? Pink. Membran mukosa itu nih bagian dalam dari apa namanya itu pink ya. Nah, lihat lidahnya ada kotoran, warnanya apa? Putihan ya, oke putihan, oke ada kotor. Kadang-kadang pasien kalau nggak udah dulu, kalau pasien dia dirawat berhari-hari dia nggak dibersihkan mulutnya, kadang-kadang ada sisa kotoran gitu ya, ada karies, ada lubang gigi, gitu itu bisa kelihatan ketika kita cek pankreasnya. Terus kemudian lagi lidahnya keluarkan, bilang A. Nah disitu kita lihat di sana ada uvula, ada stok. Saya minta sesuai instruksi. Nah, pada saat kita menjulurkan lidah itu kita bisa melihat adanya uvula. Uvula itu adalah kayak amandel di sana ya, apa yang menggantung. Nah itu dia bisa, kalau dibilang A dia itu akan bergerak. Kemudian kita lihat di kiri kanannya itu ada amandel, dia membesar atau enggak, itu akan kelihatan di sana ya. Itu terus kemudian sambil lihat di jalan, terus kemudian tadi lidahnya dikeluarin lagi, digerakkan kiri dan kanan bisa. Nah itu kita melihat persarafan, coba saraf berapa ya, itu dia bisa menggerakkan lidahnya di persarafan, lihat di persarafan. Di persarafan itu ada yang menggerakkan lidah, itu sama berapa tuh? Ya itu jadi sekalian sambil kita mengecek persarafannya juga gitu ya, karena tadi di mata juga ada beberapa persarafan yang kita lihat bisa sambil dilihat nanti cek matanya ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di bagian telinga. Bagian telinga itu kita lihat ada tadi bentuknya simetris atau enggak, ada luka, ada benjolan atau enggak. Kita bisa lihat ada discharge yang keluar dari telinga. Kalau putih itu biasanya cairan cerebrospinal, jadi ada misalnya dia kecelakaan gitu ya, cairan cerebrospinalnya bocor terus dia keluar dari telinga. Kalau merah dia ada perdarahan, biasanya juga luka itu. Terus kemudian kalau kuning itu berarti ada infeksi. Terus karena kalau dia ada infeksi itu dia bau. Jadi di inspeksi itu juga kita bisa mencium bau. Ini kita lihat di apa namanya telinganya ya, kemudian bisa dipalpasi. Nah untuk inspeksi ini pakai senter kita bisa lihat liang telinganya. Kalau anak dewasa itu kita tarik ke bawah, kita lihat liang telinganya ada sumbatan atau enggak, kotor atau bersih gitu. Tapi kalau anak-anak dia ditarik ke belakang seperti ini, agak berbeda untuk melihat liang telinganya seperti itu ya. Oke. Nah,
konsultasi juga ada pembesaran atau ada benjolan atau enggak kiri dan kanan seperti itu ya, karena tidak sama seperti itu ya. Nah sekarang kita pindah ke leher. Leher itu kita lihat inspeksi. Di sini ini ada trakea ya, trakeanya lurus, kita ada jantungnya juga. Terus kemudian kita bisa raba nadi arteri karotis. Di sini ada jeduk ada ini denyutan nadinya, bisa nemu semua. Nah kita lihat. Nah ini kalau ketika meraba nadi karotis satu-satu, jangan barengan, karena itu akan membuat stimulasi vena jugularis ya, itu akan membahayakan, bisa membahayakan. Jadi satu-satu dilihatnya. Kemudian kita bisa cek di sini ada, kalau ada pembesaran tiroid ya, di sini akan teraba membesar. Kemudian juga ada pembesaran penjar limfe. Penjar limfe itu ada di sekitar sini, di sebelah sini. Jadi kita bisa raba di daerah, bisa ada pembesaran gitu, raba sini ya. Kemudian yang satu juga sama, ada pembesaran sini ada. Kemudian juga kita bisa lihat adanya pembesaran vena jugularis. Jadi kalau misalnya kalau kalian orang yang suka teriak-teriak, itu venanya kan membesar di sini. Nah, itu vena jugularis. Ya. Nanti kalau misalnya dia ada masalah dengan cairan, itu kita bisa lihat tekanan vena jugularisnya. Dia akan meningkat. Nanti itu pakai penggaris dan sebagainya. Tapi paling tidak ini kita bisa lihat dulu itu dari secara inspeksi, bisa lihat seperti itu. Dan di palpasi ada pembesaran, ada benjolan atau tidak, ada luka apa enggak, kalau inspeksi tadi seperti itu. Ya. Ini terus kemudian minta dia menggerakkan kepalanya ke kiri, kanan, nah, ke atas, ekstensi, turun, fleksi, putar. Nah, itu sekalian kita mengaji saraf beberapa tuh, dia memutar-mutar kepala. Bukan begitu. Ini ya tadi membuka rahang ya. Kemudian tes fisik tadi belum buka ya. Enggak. Ini yang ini saraf ke-11 spinal aksesori. Ini kita tahan lawan tahanan saya. Bisa nggak dia menahan? Ini saya tahan, kamu tak naikin kak bahunya, naikin ke atas. Nah gitu, seperti itu. Nah, ini bisa nggak dia menahan tahanan? Ya. Terus kemudian ada tes fisik di telinga tadi ya, tadi kelewat. Tes fisik itu minta kuping sana ditutup. Kemudian kita bisikkan kata, saya ambil sekitar ini, minta dia untuk mengucapkan kembali. Bisa nggak? Dengar nggak? Gitu ya, jadi itu namanya tes fisik. Nanti yang sebelah sana kita pindah ke sana, minta dia nutup telinganya sebelah sini, itu sama tes fisik. Ya itu tadi saraf beberapa, saraf austikus, ya seperti itu. Ada yang lewat nggak? Coba yang di kepala ada yang lewat nggak? Ini sebenarnya sekalian kulit ya dan kuku. Dikaji perubahan warna kulitnya ya, di sini kayaknya nggak ada perubahan warna kulit ya. Kemudian warna kulit vaskularisasi, ada lesi kemarin kita ada gambar-gambarnya itu, nah itu lesi-lesinya ya. Kemudian inspeksi kuku, lihat kukunya oke, sih ya, nggak ada keripis gitu yang digigit-gigit, nggak ada perubahan bentuk kukunya, kita warnanya merah muda. Kita lihat capillary refilling itu ditekan sampai dia putih, terus kembali dalam berapa detik gitu ya, itu capillary refilling. Normalnya berapa detik kemarin? Kurang dari 2 detik ya, itu capillary refilling. Edema, ada udem nggak? Kalau ada udem biasanya di kaki itu nanti kita coba luruskan kakinya ya. Anda boleh duduk, sambil duduknya nggak apa-apa. Jadi ini dibuka dulu nggak apa-apa ya, kaos kakinya. Nah kita lihat ini juga sama ya, capillary refilling ini agak, kamu dingin kakinya. Warnanya kalau di sini kan pink ya, di sini lebih pucat warnanya, dan ini kita lihat juga akralnya dingin. Coba Anda lihat di sini ya, di sini hangat, di sininya dingin akralnya. Ini akral untuk mengkaji akral. Ini apa namanya, suhu di ekstremitasnya gitu ya. Ini juga kita bisa lihat capillary refillingnya.
Nggak kelihatan ya. Dia putih, pucat gitu seperti itu. Beda dengan di tangan. Ya itu untuk di kaki. Nah kalau ada udem, kita tekan seperti ini, nanti dia ada cekungan. Kembalinya berapa detik? Seperti itu. Dan dilihat cekungannya itu seberapa dalam. Kalau dia cekungannya 1 mili, itu berarti positif 1. Kalau 2 mili positif 2 dan sampai 4 biasanya sampai 4. Kalau lebih dari 4 mili dia udah positif. Gitu. Ya, itu untuk ekstremitas. Kalau ada perubahan warna atau apa, kita bisa tanyakan riwayatnya. Dia habis ngapain? Misalnya, oh ada kemerahan, dia ternyata terbakar matahari habis panas-panasan, atau mungkin dia habis pakai obat atau pakai kosmetik apa gitu, terus ada perubahan gitu. Nah, itu bisa dilihat di situ. Apa kadang-kadang ibu hamil itu kadang-kadang ada perubahan hormon, ada perubahan pigmentasi di kulit yang membuat dia kulitnya warnanya lebih coklat. Gitu. Ya itu akan bisa terlihat di kadang-kadang di leher, kadang-kadang di muka, kadang-kadang di tangan gitu. Ya itu ada lebih hitam, lebih coklat gitu. Ya, gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Ada jelas? Kalau untuk yang palpasi kelembapan, Kelembapan itu kita palpas aja di sini. Dia apa namanya? Ini normal ya. Kadang-kadang orang yang keringatnya banyak banget, itu kan nanti akan kena basah. Nah, itu kelembapan. Nah, ini turgor kulit. Kalau turgor kulit enggak. Turgor kulit itu kita cubit ini. Kamu jangan kaku, lemes saja. Dicubit kayak gini, nah dia kembali dengan cepat enggak? Kalau dia lambat, nah itu turgor kulitnya agak kurang gitu sekali. Ya, kayak gitu. Ini turgor kulit. Lagi yang belum. Itu ya. Jadi, ya. Nah sekarang kita ke leher ludah, sekarang kita ke dada. Ini buat aja. Dadanya begitu. Ya, jadi dada di dada itu ada paru-paru, ya, paru-paru letaknya di sini. Kemudian di sini ada jantung, kemudian ada payudara, dan kemudian ada ketiak juga di sini. Ya, itu nanti bagian dari dada itu di sini. Kita lihat inspeksi bentuknya dia simetris ya. Ketika dia bernafas, naik turunnya simetris nggak? Gitu ya. Nah, kita bisa mulai dari bagian atas dulu ya, dari bagian atas. Inspeksinya udah ya, kira-kira simetris, dari belakang juga kelihatannya simetris gitu ya, nggak ada minus. Sebenarnya kita bisa lihat menggunakan auskultasi dulu aja ya. Kita bisa auskultasi untuk suara paru, suara nafas ya. Suara nafas itu kita dengarkan pakai ini aja langsung ya. Jadi suara nafas itu kita dengarkan, bentuk paru itu kan dia gini ya. Ya, seperti ini kan. Nah, kita lihat dari, kita bandingkan kiri dengan kanan. Ini bagian atas dulu kan, nafas dalam, keluarkan pelan-pelan gitu ya, dengar. Kemudian kita pindahkan di sini, bandingkan suara sini dengan sini. Nah, dari sini Anda turun ke bawah, minta dia untuk nafas, keluarkan nafas lagi, suaranya seperti apa. Dari sini pindah ke sini. Nah, ini pindah ke sini, ini pindah ke sini, kemudian ke bawah sini, ini juga pindah ke sini. Jadi arahnya itu seperti itu. Yang belakang juga sama, arahnya seperti itu. Jadi kita membandingkan kiri dengan kanan, atas dengan bawah, gitu ya. Nanti kanan dengan kiri lagi, gitu. Bandingkan kiri kanan ya. Ya pokoknya gitu ya. Seperti itu untuk auskultasi. Kemudian kalau jantung, kita bisa mengauskultasi di daerah jantung ya. Melihat ada gambaran auskultasi jantung. Ini abdomen. Ini di sini. Di sini ya, jantung itu ada di daerah sini. Nah, ini paru-paru. Ya, paru-parunya ini. Kalau jantung itu di daerah sini. Jadi kita bisa auskultasi di daerah sini. Dari sini. Ini ada katup-katupnya, di sini ada aortanya, kemudian nanti ada di sini ada katup-katupnya, gitu di sini. Ya, suaranya nanti kita bisa dengarkan bareng-bareng. Ya, ini untuk paru-paru. Kemudian kita bisa palpasi dan perkusi. Palpasi kita bisa, yang belakang juga sama ya. Palpasi itu bisa kita tempelkan di sini, kemudian kita Anda bilang wolu. Wolu. Nah, di sini nanti akan kedengaran suara getarannya. Gitu ya, lagi. Wolu. Oke.
Oke, udah cukup. Nah sekarang kita lihat pengembangan paru. Pengembangan paru ini kita tempelkan di ini ya, di pinggangnya, di daerah paru-parunya sini ya, di atas, agak ke atas sedikit. Kemudian minta dia bernafas. Nafas, tarik nafas dalam, keluarkan. Nah ini kita lihat dia kalau paru-parunya bisa mengembang dengan baik, dia akan mengembang dan dia simetris. Tapi kalau ada misalnya dia ada pneumotoraks atau ada atelektasis gitu ya, paru-parunya tuh yang satu nggak bisa mengembang. Jadi dia ketika bernafas yang satu mengembang, yang satu nggak mengembang. Nah ini pengembangan paru kita lihat di sini. Ya, terus kemudian perkusi, tiduran. Nah perkusi tadi ya, perkusi itu bisa kita pakai untuk mengetahui organ apa yang ada di bawah dari ini. Kalau paru-paru itu kan isinya apa? Udara ya. Nah dia suaranya akan berbeda. Suaranya gini. Ya, beda dengan jantung. Ya, ini lihat di sini. Ini udah jantung, suaranya udah beda. Beda nggak? Bisa bedakan? Ya. Nah itu dari sini kita akan bisa menentukan batas dari organ. Biasanya jantung itu di sekitar sini. Tapi kalau dia ada pembesaran di sini dia sudah berubah suaranya, gitu. Ya. Nanti kalau misalnya paru-parunya penuh dengan udara, ada pneumotoraks misalnya, suaranya akan nyaring sekali. Gitu. Ya. Oke, ini untuk perkusi. Bisa juga gini. Silakan Anda nyamannya gimana gitu ya. Mau pakai telunjuk atau pakai jari tengah boleh, itu untuk perkusi gitu. Ya sampai sini ada pertanyaan? Nggak, kita lanjut. Pas yang langsung mungkin nggak pakai baju. Iya nggak pakai baju, harusnya nggak pakai baju ya. Nah sekarang dada cukup ya. Nah kita lihat payudara juga gitu, terutama kalau misalnya ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu tuh tadi kemarin saya contohkan ibu-ibu yang sedang hamil, itu kita lihat putingnya dia sudah menonjol atau belum. Kalau belum nanti dia nggak bisa nyusui, jadi harus distimulasi dulu gitu. Nah, kemudian warnanya, ada luka nggak, karena kanker atau ada benjolan, ada luka. Ketika dia ada kanker payudara itu dia atau tumor payudara, dia akan kelihatan benjolannya atau lukanya gitu ya. Nanti dilihat seperti apa, simetris atau enggak ukurannya gitu. Nah, kemudian di ketiak itu ada kelenjar limfe, jadi kita bisa meraba ya di daerah ketiaknya di sini itu ada pembesaran atau tidak. Ada sehat ya. Oke, terus kemudian ada itu ada pertanyaan di sini? Sama. Payudara. Iya. Ini nggak apa-apa, sama. Ibu ini ada yang mau Nanya apa? nanya nggak kalau yang pemeriksaan payudara pada ibu hamil itu ada ketentuan berapa bulan gitu kan? Mulai dari berapa bulan gitu? Enggak, dari awal aja nggak apa-apa. Bisa kita lihat dari sejak awal bisa ketahuan, kita stimulasi, mudah-mudahan nanti dia bisa menonjol. Kalau nanti ada caranya sendiri, nggak di sini ya. Oh iya. Nanti ada caranya sendiri. Oke, ada lagi? Ya, kita ke abdomen sekarang. Bisa. Nah, abdomen urutannya harus mulai dari inspeksi, auskultasi, perkusi, baru palpasi. Perkusi palpasinya belakangan. Kita inspeksi bentuknya gimana. Ini kemudian datar bentuknya ya. Ada pasien yang dia ada asites atau mungkin ini kayak saya nanti gendut. Itu dibilang ya ada cembung gitu ya. Terus kemudian ada saya ingat kepala itu bentuknya normalnya mesosefal. Ya, ada mesosefal. Jadi ingat itu. Nah, kemudian bentuk ya. Terus kemudian dilihat ada luka nggak? Ada, kalau pasien ada hepatitis biasanya ada namanya tanda Spider-Nevi. Spider-Nevi itu ada kayak jaring laba-laba, jadi kayak apa, pembuluh darah yang kemudian bentuknya itu kayak sarang laba-laba gitu ya. Kemudian ada pasien-pasien yang namanya asites. Asites itu perutnya isinya cairan, itu kelihatannya dia akan cembung kemudian mengkilat. Dari inspeksi itu akan kelihatan seperti itu. Nanti kita bisa validasi lagi dengan palpasi ya. Inspeksi paling tidak seperti itu. Kemudian kalau ada benjolan juga nanti bisa kadang-kadang bisa kelihatan ya itu. Kemudian kita auskultasi untuk mendengar apa? Oh, tadi jantung ada selesai. Jadi di dada itu kan tadi ada suara nafas sama jantung ya. Jadi, kemudian kalau di abdomen kita mendengarkan suara bising usus. Nah, bising usus itu kita dengarkan dengan menggunakan stetoskop ya. Kemudian abdomen ini kita bagi menjadi 4 ya, melalui umbilikus ya,
ya. Ini kuadran kanan atas, kiri atas, kanan bawah, kiri bawah. Ya, Anda harus tahu organ-organ apa yang ada di bawah dari setiap kuadran itu. Kalau di sini berarti organnya apa? Hati. Di sini ginjal di belakang. Di sini lambung ada pankreas gitu ya. Terus kemudian di sini biasanya usus. Di sini ada appendix, usus buntu. Ya, ini biasanya di sini ini usus besar. Kemudian di sini usus halusnya ada di tengah sini. Di sini ada rektum. Dan di belakangnya anus. Gitu ya. Nah, sekarang kita dengarkan suara bising usus itu dari setiap kuadran dan dihitung selama 1 menit. Karena suaranya nggak ada tadi ya, ker itu 1, ker itu 2, gitu ya. Jadi bisa didengarkan setiap kuadrannya berapa bising ususnya seperti itu, ya di setiap kuadran. Oke. Nah, setelah bising usus kita dengarkan, kita bisa perkusi atau palpasi. Palpasi kita bisa lihat biasanya kalau misalnya untuk menang nyeri ya. Saya tekan ini nyeri nggak? Nggak. Ini nyeri? Nggak. Nyeri? Nggak nyeri. Biasanya kalau ada nyeri abdomen itu bisa kita dengan tekan itu dia akan merasa nyeri. Nah, nyerinya itu di kuadran mana? Itu kita bisa tahu, oh ini ada, kalau ini nyeri sini, oh kadang-kadang dia mungkin ada lambung gitu ya, atau di sini, atau mungkin di sini, atau kadang-kadang kalau di sini ada pembesaran penumpukan cairan urin, dia nggak bisa pipis misalnya, itu dia nanti ditekan gini sakit, atau dia nggak konstipasi, nggak bisa BAB, itu nanti di sini tuh keras, ada skibala, penumpukan feses yang nggak bisa keluar itu nanti keras banget di sini, itu nanti akan teraba di sini ya, gitu. Oke. Nah, kalau misalnya dia ada usus buntu, ini kita bisa tekan dia, tekuk. Nah, ketika ditekuk ini dia nanti sakit di sini. Itu usus buntu, ya. Kemudian perkusi. Perkusi itu kita bisa melihat batas suara. Di sini tadi apa? Hati. Hati itu berarti kan padat ya. Padat itu suaranya kayak. Gitu. Bedakan dengan lambung. Lambung itu beda kadang udara. Suaranya beda, ya. Oke. Kita bisa perkusi juga di setiap kuadran. Ya, oke. Abdomen sudah. Aku mau tanya, kalau kadang kan ada yang pembesaran perut tapi isinya cairan, terus ada yang isinya gas, nah itu juga kalau gas isinya nanti dia timpani, kenceng banget suaranya. Ada yang punya lambung mah enggak? Iya, nanti Anda coba. Nanti kita perkusi. Suaranya ini ya, coba ya, maaf ya. Suaranya lebih kencang dibandingin dengan yang tadi. Ya, suaranya akan lebih kencang. Tapi kalau cairan nanti kita mengkajinya bukan dengan perkusi tapi dengan palpasi. Jadi itu kita mengkaji baru teman namanya. Ditekan sini, kemudian di sebelah sini digerakkan. Nanti airnya itu akan mengalir dan terasa di sini. Nah, ya, jadi atau kita balik, ininya ditekan, ininya digerakkan. Itu nanti airnya mengalir ke sana. Nah, itu kalau isinya cairan. Ya, abdomen. Nah, sekarang apa lagi itu? Genitalia. Genitalia harusnya ditangkap genitalia. Genitalia di ini aja. Nanti mungkin menyusul aja genitalia. Sekarang apa lagi itu ya? Saraf ya. Saraf itu tadi beberapa sudah kita cek di kepala ya. Ada yang kelewat nggak untuk yang di saraf? Facialis itu kita minta pasien untuk tersenyum. Kalau dia nggak ada masalah, dia akan senyum. Tapi kalau pasien stroke disuruh tersenyum, dia pelot sebelah. Gitu. Ya, itu untuk lihat facialis. Cemberut, terus kemudian mengedipkan mata. Kalau dia ada lemah atau bel palsi, itu dia separuh itu dia nggak akan bisa, nggak simetris ketika dia tersenyum cemberut. Ya, tersenyum. Terus kemudian itu saraf 1 facialis, kemudian saraf 2 ini berapa ini? Ini olfaktori 1 ya. Kemudian ini konstruksi pupil tadi yang apa namanya dikasih senter tadi, dia mengecil atau membesar. Kemudian ini abdusen ya, menggerakkan mata pasien tadi yang kesana kesini gitu ya.
rahang. Jadi ketika dia membuka mulut, lidah menutup, nah itu rahang. Kalau yang katanya Oh ini cukup aja dengan cotton bud. Ini trigeminal ya. Jadi kalau pasiennya ada kerusakan di saraf trigeminal, ketika dipukulkan dengan nggak usah cotton bud ya, pakai tangan kita aja gitu, atau pakai cotton bud. Ini misalnya cotton bud ya, dipukulin gini dia akan nyeri. Nyeri di daerah kalau trigeminal itu nanti kita belajar di blog mana ya, lupa ada trigeminal. Jadi di daerah sini, kemudian rangsangan sini, atau kemudian muka mulut sini. Trigeminal itu dia ke arah rahang, dari pipi ke arah rahang. Nah itu kita bisa pukulkan. Kemudian kita juga bisa mengkaji, ini bukan saraf ya, perkusi daerah sinus. Sinus itu ada di daerah sini, kemudian di daerah sini. Jadi kalau dia ada sinus, kita ketukkan seperti ini, dia akan nyeri. Nyeri nggak? Nggak, karena dia nggak punya sinus. Maksudnya sinusnya sinusitis gitu ya maksudnya. Dia punya sinus tapi tidak infeksi. Sinus itu infeksi pada sinus. Itu ya. Apalagi udah saraf-saraf, apalagi saraf yang berikutnya? Transmisi tadi udah ya. Buka mulut, observasi ya itu ya. Terus kemudian ini ini gerakan rom. Jadi gerakan rom itu adalah gerakan di setiap sendi. Tadi dia lehernya dia nggak ada masalah dengan leher. Tangan kita bisa mulai dengan dia bisa menggerakkan jari-jarinya. Ya, ini fleksi, ekstensi, abduksi, adduksi. Kemudian dia bisa rotasi kalau di sendi kan bisa ini ya lurus kemudian ke atas gitu. Nah, itu gerakan rom. Jadi Anda harus tahu setiap sendi itu gerakannya seperti apa. Ada fleksi, ekstensi, kemudian ada rotasi, hiperekstensi ya. Itu Anda harus tahu gerakan setiap rom. Di kaki juga gitu. Kalau telapak kaki gimana, kalau jari-jari kaki gimana, lutut gimana, bahu, panggul gitu seperti itu. Itu gerakan-gerakan rom. Ya. Kemudian ini ya, kulit tadi sudah ya. Ini tadi untuk ini rom. Untuk memfleksikan tangannya ini, nah ini sebetulnya ini untuk fleksi ekstensi kapilari ini sudah ya. Ini untuk kekuatan otot. Kekuatan otot itu kita mengkajinya dengan bisa menaikkan tangannya. Saya akan kasih tangan, kasih lawan ya, lawan. Ini adalah untuk mengkaji kekuatan otot. Jadi kita lihat kiri dan kanan. Kalau dia bisa melawan gravitasi, maksudnya dia bisa mengangkat tangan tanpa jatuh, kemudian bisa menahan tangan kita, berarti kekuatan ototnya limit. Kakinya juga, coba angkat kakinya, jangan kejar duduk. Tahan ya. Nah, oke, dia bisa melawan tangan kita, berarti limit. Ya, oke, itu ada pertanyaan? Ada. Sini. Kalau apa? Oh, refleks menelan. Kalau refleks menelan kita bisa pakai tong spatel kita sampel saya. Ini misalnya ini tong spatel ya. Kita minta pasien buka mulutnya, lidahnya keluarin, ini ditaruh di paling ujung. Nah, nanti kalau pas itu dia akan kayak memuntah. Nah, itu refleks muntah ya. Kalau refleks menelan, minta dia menelan, kasih air, dia menelan, dia bisa ya. Dan lagi ada yang lewat lagi? Oh, boleh. Paling enggak kita lihat raba nadinya raba apa enggak? Nadi ini radialis. Ya, kita lihat sini radialis, kemudian brachialis di daerah sini. Ya, kemudian ada di sini juga ada nadi. Sini. Ya, kemudian ada poplitea, ini ada juga di sini juga ada. Nah, ini biasanya kita kaji kalau ada masalah dengan sirkulasinya. Jadi kita lihat di kiri kanan atas bawah itu sama nggak kekuatan nadinya, reguler. Kalau dia ada masalah dengan perfusinya, biasanya nanti di salah satu tuh ada akalnya dingin, kemudian dia nadinya juga ada perubahan. Ada lagi kamu punya apa? Tes kejiman itu rambut kreatif kita minta dia berdiri, tutup mata, kemudian dia akan goyang. Kalau dia ada misalnya vertigo, dia akan goyang. Atau misalnya dia melangkah dengan tutup mata, mengikuti garis lurus ini. Dia kalau dia ini dia
belok-belok, miring gitu, miring. Tapi kalau longboard itu dia tutup mata aja, lihat belok-belok, dia apa namanya, goyang. Ya, ada lagi? Oke, cukup ya. Mungkin sambil jalan kita bisa sambil praktek. Tapi kalau ada pertanyaan boleh Anda boleh turun